Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberkati kita umur yang panjang, rizki yang luas, diantaranya diberi kesehatan dan kekuatan, diberi kemudahan dan kelapangan, serta diberi kenikmatan dan ketaatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada Rasulnya dalam beribadah dan beramal soleh. Bulan Ramadan yang sudah hampir 1 bulan kita tinggalkan, ada yang menarik, ada fenomena yang menarik, yaitu semangat beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan itu sangat luar biasa jika dibandingkan dengan ibadah dan amal soleh di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Pertama, karena ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan itu pada umumnya dilakukan secara berjamaah. Jadi dengan berjamaah banyak kebaikan yang didapat. Di antaranya semangat dalam beribadah. Di bulan Ramadan itu saumnya berjamaah, sehingga semangat untuk menunaikan ibadah saum. Di bulan Syawal tidak, Coba di bulan Syawal banyakkan yang saum, banyakkan yang tidak. Tidak. Di bulan Ramadan banyakkan yang saum, banyakkan yang tidak. Kenapa? Karena sebagian besar umat Islam di bulan Ramadan itu saum. Sedangkan di bulan Syawal sedikit sekali orang yang saum. Di saumnya tiap hari, tapi bisa melakukannya sebulan penuh karena berjamaah. Demikian pula dengan sholat tarawih, sholat malam pada Isya, itu sampai Ramadan berakhir, semangatnya luar biasa. Kenapa? Berjamaah. Lepas Ramadan, bulan Syawal, sholat tahajud dengan yang tidak sholat tahajud, banyakkan mana di bulan Syawal? Banyakkan yang enggak sholat tahajud. Sedangkan di bulan Ramadan, apalagi awal-awal, itu di Babu Tapa itu, lantai pertama, lantai kedua sampai lantai belakang penuh itu, itu. Karena berjamaah itulah. Oleh karena itu, di antara keberkahan yang akan kita dapatkan itu pertama keberkahan ketika beribadah dan beramal soleh. Contohnya sholat tarawih. Yang kedua, keberkahan ketika makan berjamaah. Bahkan jamaah tabligh itu makannya bukan satu orang satu piring, tapi satu nampan untuk beberapa orang, karena ada keberkahan di sana. Setiap Ramadan kita iftar jama'i, buka bersama. Itu semangat luar biasa itu. Karena tadi ada jamaah, ada keberkahan di dalamnya. Bahkan Rasul mendoakan supaya orang yang mengundang sesama muslim untuk berbuka, puasa bersama di rumahnya itu, didoakan oleh Rasul supaya yang bukanya itu orang-orang saum saja. Supaya yang makan makanannya itu adalah orang-orang yang gemar berbuat baik. Dari saumnya dia dapat pahala sebanyak orang yang hadir di rumahnya, dan ketika orang yang hadir di rumahnya kemudian pulang, ngambil air wudu ke masjid, sholat berjamaah, tadarus, bahkan i'tikaf, luar biasa tuh, dapat kebaikan dari itu. Apalagi kemudian Rasul mendoakan supaya malaikat
yang hadir di tempat itu mendoakan ya, orang yang mengundang orang atau sesama muslim ya, untuk berbuka puasa berjamaah atau bersama di rumahnya. Yang ketiga itu ternyata keberkahan itu ya ada pada roti ya. Rasul menjelaskan berkah itu ada pada roti ya. Kenapa? Karena setelah diteliti secara medis ya, roti itu ya itu paling rendah kalorinya ya. Tapi rata-rata kita makan roti nggak ya? Enggak ya, enggak makan roti ya. Yang pertama yang paling ya, besar kalorinya itu adalah nasi ya. Apalagi nasinya nasi uduk, wah luar biasa tuh ya. Jadi habis makan nasi uduk tuh pasti lemes dan ngantuk ya, karena rata-rata nggak diolahragakan ya untuk orang kota. Jadi kalau petani itu biasanya makan jam 9 atau jam 12 ya, jam 9 ya itu makan. Kalau kita rata-rata makannya berapa? Iya sebelum kerja kan, sebelum sekolah ya, sebelum kuliah. Itu pun yang dimakan nasi uduk yang kalorinya paling besar. Baru yang kedua yang kalorinya paling besar di bawah nasi uduk itu adalah lontong. Itu kan pilihan kedua ya. Kalau tidak nasi uduk, lontong gitu, ya. Setelah lontong apa? Bubur ayam, bubur ya. Jadi ranking pertama yang paling tinggi kalorinya tuh nasi uduk, lontong ya. Kemudian yang ketiga apa? Bubur ya. Tapi yang paling rendah itu adalah roti ya. Cuman jarang orang mengkonsumsi roti. Kalau tidak nasi uduk, lontong. Kalau tidak lontong, bubur ya. Nah kemudian di samping ya, karena berjamaah, kemudian semangat beribadah dan ya, beramal soleh di bulan Ramadan adalah karena ilmu. Jadi karena tahu ya, tahu kebaikan, tahu keutamaan yang dijanjikan lewat ibadah itu ya. Kalau tidak tahu ya, rata-rata nggak sholat tarawih. Kalau tidak tahu nggak saum Ramadan. Kalau tidak tahu ya tidak tadarus Al-Quran. Kalau tidak tahu tidak akan i'tikaf ya. Jadi melaksanakan ibadah dan amal soleh bulan Ramadan itu pertama karena berjamaah ya. Yang kedua karena tahu, karena ilmu ya. Makanya kemudian ya, ada spirit yang luar biasa yang harus kita jaga di bulan Ramadan ya. Spirit itu artinya semangat, spirit itu artinya senang, spirit itu artinya gembira ketika beribadah di bulan Ramadan ya. Nah yang pertama yang harus dijaga adalah ilmu ya. Coba di bulan Ramadan yang namanya ngaji walaupun ditutup ya, di bulan Sya'ban itu subuh ngaji ya. Kemudian pada Isya ada kultum ya, ada duha, ya, duhur dan sebagainya. Berapa kali ngaji sehari ya. Kalau di bulan selain Ramadan paling Sabtu, apalagi Ahad, Rabu, sepekan 3 kali ya. Ada yang sepekan sekali, bahkan ada yang sebulan sekali itu ngajinya itu. Tapi di bulan Ramadan ya, menuntut ilmu itu semangat luar biasa ya. Kenapa? Pertama ya, karena tahu ya, bahwa banyak kebaikan yang Allah janjikan lewat ibadah yang dilandasi dengan ilmu ya. Jadi tanpa ilmu ibadah itu tidak akan membuahkan kebaikan. Misalnya ketika saum ya, ya, dulu ya, saum itu adalah pilihan ibadah mukhayyarah ya. Boleh saum, boleh tidak. Tapi yang tidak saum itu harus fidyah ya, gitu. Coba kalau sekarang disuruh milih, mending saum mending fidyah ya, mending fidyah ya, mending fidyah. Fidyah itu kan setengah zakat fitrah. Berarti kalau zakat fitrah 30.000,
fidyah itu 15.000. Makanya orang yang kaya itu memilih fidyah daripada saum. Ya. Coba kalau punya duit, ya, mas mending ngeronda atau bayar ke hansip. Ya. Mending ngasih duit ke hansip daripada ngeronda. Ya. Tadi daripada saum mending bayar fidyah. Tapi kemudian akhirnya Allah SWT berfirman, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa kalian itu saum itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Jadi fidyah itu baik, saum juga baik, tapi yang lebih baik saum atau fidyah? Saum. Kenapa? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Jadi berdasarkan kajian ilmiah, ya ternyata saum itu banyak kebaikan di dalamnya. Bahkan ada pendeta Hindu, pendeta Buddha itu, dia rajin saum Senin Kamis tuh. Dia coba semua saum. Saum Daud dia coba, saum ayam mulbit dia coba, Senin Kamis dia coba, ya. Kemudian saum-saum yang lainnya dia coba. Tapi ternyata yang cocok bagi dia itu saum Senin Kamis katanya. Gitu. Kalau untuk diet katanya saum Senin Kamis bagus katanya, ya. Demikian pula sedekah. Orang tidak akan semangat bersedekah kalau tidak tahu kebaikan apa yang Allah janjikan lewat sedekah. Ya. Ya. Kalau kita, ya, buka dompet, kemudian ada kotak amal lewat di depan kita, itu yang masuk kotak amal itu yang paling kecil atau yang paling besar? Yang paling kecil, ya. Padahal kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallah baqin. Apa yang ada pada kamu pasti habis, sedangkan apa yang ada pada Allah pasti tetap. Jadi kalau ada kotak amal lewat di depan kita, kita ambil dompet, masukkan 2.000, ya. Itu yang bakal habis yang mana? Bukan yang ada di dompet, ya. Ya. Tahu kan? Dalil itu tahu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhamu ajra. Ya. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, termasuk zakat, infak, sedekah, ya, itu akan kamu dapati di sisi Allah yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Itu ilmu kan? Ilmu. Tapi tetap aja setiap buka dompet 2.000 lagi, 2.000 lagi. Ya. Gitu. Apalagi kemudian setiap subuh, ya, setiap subuh kita berinfak, ya, baik dalam bentuk uang, misalkan masukkan 2.000 ke kotak amal, atau setiap ahad misalnya, ya, itu beli makanan, ya, beli makanan. Itu subuh itu, ya, buras, bakwan, bubur ayam, ya, sate, lontong sate, apalagi ya. Nah, itu ya. Karena setiap subuh itu pasti turun 2 malaikat. Yang kedua mendoakan orang yang berinfak, ya, kemudian mendoakan orang yang tidak berinfak. Doanya lain. Kalau orang yang infak subuh didoakannya Allahumma a'ti munfiqan khalfa. Ya Allah, ganti, ya, orang yang berinfak subuh ini. Tapi yang tidak berinfak, Allahumma a'ti mumsikan talfa. Ya Allah, ya, jangan engkau, ya, berkahi, ya, rizki orang yang tidak berinfak, orang yang menahan infak, ya. Jadi talfa itu dirusak, ya, dibinasakan, dihilangi, dikurangi itu, ya, orang yang tidak infak waktu subuh. Kenapa didoakan oleh malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talfa. Itu doa jelek itu, doa jelek. Kita tahu itu, tahu. Makanya kita semangat berinfak. Walaupun tadi cuma 2.000, ya, 5.000, ada juga yang 50.000. Nah, kenapa makin besar kita berinfak? Karena kita tahu
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berinfak di jalan Allah itu pertama akan diganti 1 kali. Yang kedua akan diganti 7 kali. Yang ketiga akan diganti 100 kali. Yang keempat akan diganti 700 kali. Yang kelima akan dilipat gandakan. Yang keenam akan diluaskan. Yang ketujuh akan diperhatikan hidupnya oleh Allah. Ada 7 itu. 7 kebaikan keutamaan orang yang infak fi sabilillah. Infak sesuai dengan aturan Allah. 7 tuh. Padahal ada dalam 1 ayat itu. Ya, 261 kalau saya surat Al-Baqarah itu. 7 kebaikan dan keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Itu kalau Allah kasih ilmu. Allah kasih ilmu. Ya. Apalagi kemudian ya, sedekah itu ya, gitu. Pertama akan mengobati orang yang sakit. Ya. Jadi pengobatan spiritual, ya, pengobatan alternatif tapi bernilai spiritual, bukan herbal. Ya. Ya. Bukan tradisional, bukan pengobatan ya, dalam artian menggunakan obat kimia, tapi ini obat spiritual. Ternyata dengan ibadah dan amal soleh yang bernama sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Obati oleh kalian ya, yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jadi baik obat untuk diri sendiri, untuk orang lain. Ya, jadi ada ruqyah, tapi ada dalam bentuk amal soleh. Kalau ruqyah kan doa, kalau amal soleh tadi sedekah. Bahkan dengan sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Ya. Jadi Allah tidak akan murka, tidak akan benci, apalagi sampai melaknat dan mengazabnya. Allah akan mencintai orang yang sedekah. Tapi dalam waktu yang sama sedekah itu akan mencegah orang dari kematian yang jelek. Ya. Maitatasu. Ya. Gitu. Dia matinya husnul khotimah, tapi matinya jelek. Misalnya matinya itu tenggelam, ya. Matinya itu tertimpa reruntuhan. Ya. Ya. Kita ingin pertama husnul khotimah, yang kedua matinya itu mati yang baik. Ya. Apalagi matinya bersama orang yang baik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu kita baca setiap bangun tidur supaya mati kita tidak mati yang jelek, tapi mati yang baik, kemudian husnul khatimah, masuk surga dengan selamat. Ya. Karena itu ketika Allah berbicara kaitan sedekah, ilmu dan kebaikan itu, Allah sebutkan lewat firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasanya kalian bersedekah itu lebih baik untuk kalian jika kalian tahu. Di alam mahsyar itu matahari didekatkan di atas kepala dengan jarak 1 mil, 1,5 kilometer itu di atas kepala kita. Kemarin aja sampai 33 derajat ya. Di Bangladesh sampai 50 loh. Itu berapa orang yang mati ya. Nanti 1,5 kilo di atas kepala di alam mahsyar. Sampai keringatnya saja itu ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusat, sampai dada, sampai leher, bahkan sampai mulut. Ya, saking apa? Saking panasnya. Kecuali 7 golongan, ya, yang tidak akan merasakan panas dan tidak akan mengeluarkan keringat. Jadi walaupun 1,5 kilo nggak hancur. Coba kalau jasad yang sekarang matahari didekatkan 1 mil, gimana tuh? Meleleh, nanti enggak, cuman keringatan doang, tapi keringatnya luar biasa. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan Rasul menjelaskan keringat yang keluar pada waktu sesuai dengan amalnya. Di antaranya adalah sedekah, ya. Sedekah yang ikhlas. Sampai jangankan orang lain, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkannya, berapa yang disedekahkannya, kepada siapa yang disedekahkannya.
maka alam mahsyar menjadi dingin baginya. Ya, padahal di sana nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Tapi bagi Allah Jakarta bisa sedingin puncak. Ya bisa ya, bisa. Kadang-kadang Jakarta terutama di utara itu kadang-kadang dingin banget itu, dingin banget. Tapi kadang-kadang panas banget. Siapa yang mengatur semuanya itu? Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di antaranya ada ya, sedekah berdasarkan ilmu. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian pula dengan menghadiri majelis Jumat. Ya. Ada di antara saudara kita yang datang ke majelis Jumat, baik yang diadakan di masjid ya, atau diadakan di kantor misalnya, ruangan khusus aula itu. Ya. Ada yang datangnya itu pas khotib sedang khutbah kedua, ada tuh. Ya. Padahal kan yang datang pertama apa tuh? Seolah-olah berkurban dengan unta. Yang datang kedua seolah-olah berkorban dengan sapi. Yang ketiga seolah-olah berkorban dengan domba. Yang keempat, yang datang keempat seolah-olah berkorban dengan ayam. Yang kelima, yang datang kelima datang itu seolah-olah berkorban dengan telur. Yang datang keenam dengan apa? Ya. Iya. Sebab malaikat standby mencatat ya, orang yang hadir di majelis Jumat. Ini ilmu. Ada hadis sahih ya, di hari Jumat itu ada malaikat pencatat amal yang berkaitan dengan kehadiran orang yang di majelis Jumat. Tapi yang dicatat cuma 5 orang. Yang hadir pertama, hadir kedua, hadir ketiga, hadir keempat, hadir kelima. Ya. Yang dicatat mendapatkan dari unta sampai telur itu. Ya, ya telur juga nggak apa-apa ya kalau telur gajah ya. Ya. Tapi ketika khotib naik mimbar, itu catatannya ditutup dan malaikat mendengarkan khutbah khotib ya, yang disampaikan pada hari Jumat. Ada tuh ya. Jadi walaupun misalnya kita sedang khutbah, jamaah tidur semua nggak apa-apa ya. Gitu. Sebab ada yang mendengarkan, siapa? Malaikat mendengarkan khutbah itu. Nah, dan tidak mencatat lagi orang yang datang berikutnya. Apalagi datangnya pas khutbah kedua, lagi berdoa lagi ya, datangnya itu. Nah, Allah catat itu ya. Allah kasih ilmu, Allah ajarkan Al-Quran yang mengandung ilmu di dalamnya tentang ya, keutamaan hadir di majelis Jumat. Bahkan ini panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi orang yang berilmu dia akan segera datang ke majelis Jumat. Ya, karena itu lebih baik ya. Ya, bagi kamu jika kalian tahu, lagi-lagi in kuntum ta'lamun. Ya. Apalagi ya orang yang mendengarkan khutbah Jumat, hati-hati tuh. Rugi kalau kita datang ke majelis Jumat tapi tidak mendengarkan Jumat. Ya, biasanya apa tuh? Tidur. Ada juga yang main HP, main HP. Ya, gitu. Kalau HP-nya mencatat ya khutbah Jumat sih nggak apa-apa. Ya. Apa yang didapat oleh orang yang mendengarkan khutbah Jumat? Yang didapat adalah rizki yang terbaik. Dari pemberi rizki yang terbaik itu Allah. Apa itu? Ya. Kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun. Yang kedua, keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Jadi bisnis apapun yang menjanjikan keuntungan sebesar apapun, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mendengarkan khutbah Jumat. Ya, demikian pula kesenangan, kebahagiaan yang didapatkan lewat hiburan apapun enggak bisa mengalahkan kesenangan, kebahagiaan yang didapat bagi orang yang mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Jadi fas'au. Nah ini ciri orang yang berilmu, semangat ya.
hadir di majelis Jumat, berdatang dengan ya sesegera mungkin. Demikian pula dengan ibadah dan takwa secara umum. Ya, kalau ibadah itu aktivitasnya, sedangkan takwa itu targetnya. Jadi ibadah apapun itu targetnya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsyudun. Untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang baik dan benar, serta lurus dalam menempuh jalan hidup, ya, menuju surga yang dijanjikan olehnya, ya, itu insyaallah. Dan ternyata ketika Allah berbicara tentang ibadah yang tidak bisa dibahasakan dengan takwa, ya, itu disebutkan secara umum dalam surat Al-Baqarah itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, manusia diperintahkan ibadah pertama karena manusia makhluk Allah. Yang kedua karena manusia hamba Allah. Yang ketiga karena manusia dikasih rezeki oleh Allah. Ya. Jadi kalau orang ya, kaya, jabatannya tinggi, hidupnya bahagia, tapi enggak ibadah kepada Allah, enggak tahu diri dia. Baca 2122 itu. Ya, ada 3 alasan kenapa manusia itu diperintah ibadah kepada Allah. Pertama karena manusia itu khalqullah, ciptaan Allah. Yang kedua karena manusia itu abdullah, hamba Allah. Dan yang ketiga manusia itu karena diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun cuma satu, air, Allah kasih air itu. Tapi dengan air bisa menemukan berbagai macam tumbuhan. Ya. Samarat, ya. Ada buah-buahan, ada biji-bijian, ada sayur-sayuran, ada lalap-lalapan. Itu dari air semuanya. Tapi kata Allah, rizqalakum, itu rizki buat kalian. Pesan Allah cuma satu. Ya. Fala taj'alu lillahi andada in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi kalau kamu tahu, ya, kamu jangan jadikan bagi Allah tuh tandingan, saingan. Jangan melakukan kesyirikan. Jadi orang mentauhidkan Allah dalam ibadah karena tahu. Ya, karena tahu pertama dirinya hamba Allah. Yang kedua karena dirinya ciptaan Allah. Yang ketiga karena dirinya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibrahim berpesan kepada umatnya, wa Ibrahim id qala liqaumihi ubudullah wattaqu, ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Ankabut 16, ya. Jadi ingatlah Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, ibadahlah kalian kepada Allah, ya. Kemudian bertakwalah kepadanya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, hati-hati menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam dosa, ya. Jadi yang demikian itu kata Allah lebih baik bagi kamu jika kalian tahu. Makanya ada fikih ibadah, ada fikih takwa, ada fikih saum, ada fikih sholat. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebaikan dari ibadah dan takwa, ya. Karena takwa ini adalah pesan Rasul setiap menyampaikan, ya, khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Itu berapa ayat disampaikan setiap khutbah. Jadi takwa itu penting banget. Karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, sudah Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi tahu, ya, tahu ibadah itu dalam rangka, ya, menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan bertakwa tidak hanya masuk surga, tapi dapat kapling yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Kalau di dunia kita punya kapling seluas taman mini itu, kira-kira pembantunya berapa? Kalau disapu sendiri capek kan? Ya. Ini seluas langit dan bumi, tapi dimuliakan, nggak usah kerja, nggak usah ngepel, nggak usah masak, nggak usah merebus air, semuanya termasuk, ya, fast food, ya, makanan yang instan, siap jadi, siap saji, dan yang menyajikannya juga bidadari yang cantik jelita, dan cantik terus jelita terus, umurnya sama, ya. Jadi kalau tidak tertarik, luar biasa itu. Padahal ini ilmu yang didapat, ya, yang Allah berikan kepada hambanya lewat Al-Quran,
Ya. Makanya wahyu yang pertama itu Iqra, walaupun cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita disuruh membaca, kita juga disuruh menulis, ya. Karena dengan membaca dan menulis insyaallah dapat ilmu dan Allah ilmu yang bermanfaat. Demikian pula yang kelima dan keenam, ya. Kenapa harus ilmu, ya? Dengan ilmu kita semangat dalam beribadah karena tahu orang yang berilmu itu kebaikan setiap ibadah, keutamaan setiap ibadah yang disyariatkan Allah SWT dan disunahkan oleh Rasulnya, yaitu kebaikan jihad fi sabilillah. Ya. Jadi orang yang jihad fi sabilillah enggak bakal mati syahid kalau jihadnya tanpa ilmu. Ya. Kan ada yang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya mau berjihad. Ya, kata Rasul, ya, apakah ibu dan bapakmu masih hidup? Iya, kalau begitu pulang. Kamu berbuat baik dulu sama ibu dan bapakmu, setelah itu kamu berjihad. Ini ilmu, ya. Jadi ternyata berbuat baik kepada orang tua itu kedudukannya di atas jihad fi sabilillah, ya. Nah, jihad fisabilillah tapi jelek sama orang tua nggak bakal mati syahid. Ini ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada orang, ya, jelek banget, hitam banget itu, ya. Tapi nanya sama Rasul, ya Rasulullah saya masuk surga nggak? Ya, emangnya kenapa? Ya, sebab setiap wanita yang saya lamar nolak semua. Gimana nolak? Jelek hitam, ya. Kata Rasul, kalau kamu mau nikah, jadi ternyata ngasih solusi. Saya punya wanita yang salihah, cantiknya luar biasa. Kamu datangi bapaknya, sampaikan kepadanya bahwa Rasul melamar anaknya untuk engkau. Luar biasa tuh. Assalamualaikum, salam. Ya, itu. Ada apa? Ya, saya mau melamar putri bapak. Ini pesan dari Rasul. Oh, itu. Bapaknya ngamuk, gitu, mencak-mencak, diusir itu. Ya. Tapi ternyata itu wanita mendengar bahwa laki-laki itu, ya, melamar dia karena yang melamarnya adalah Rasulullah atas nama Rasul. Dia turun, bapak cinta nggak sama Rasul? Cinta. Kalau begitu, bapak susul orang itu dan katakan lamarannya diterima. Oh, luar biasa tuh. Ya. Jelek, hitam, ya. Tapi bisa dapat wanita yang cantik jelita dan kemudian salihah. Tapi kemudian pas bulan madu ditanya, kenapa enggak bulan madu? Soalnya mas kawinnya, maharnya, ya ngutang ya Rasulullah. Jadi dia malu, ya, mau apa bulan madu karena ya mas kawinnya belum dibayar. Kalau begitu, ya kita kumpul semua. Rasul memanggil para sahabat, ya kita patungan, kita bantu saudara kita yang mau bulan madu, malu karena maharnya masih ngutang. Nah, setelah terkumpul, itu sahabat itu semangat luar biasa membantu orang yang sedang membutuhkan. Ya. Kemudian setelah terkumpul cukup untuk bulan madu, beli mas kawin, dipanggil orang itu. Kamu pergi ke pasar, beli mas kawin untuk istri kamu. Kemudian kamu bulan madu. Ternyata ketika di pasar dia mendengar, ya, bahwa Rasulullah, ya, mendapatkan wahyu dari Allah untuk tampil di medan perang, ya, melawan orang kafir, orang musyrikin kafir Quraisy. Maka kemudian itu uang yang tadinya buat bulan madu pada istri yang cantik menunggu di rumahnya, dia belikan alat untuk perang. Sisanya diberikan kain kapan. Dari ujung kaki sampai kepala dibalut. Kemudian dia tampil di medan perang. Ya, ketika kain kapannya terbuka, terlihat kulitnya hitam, itu orang dipanggil Rasul. Sini, ya, ya. Kamu kan yang mau bulan madu itu, yang saya suruh beli mas kawin. Iya Rasulullah. Kenapa kamu di sini? Ya, saya ingin, ya, memenuhi panggilan Allah, ya, berupa wahyu yang disampaikan kau untuk berjihad di jalan Allah. Ya, Rasul tidak nyuruh balik. Kamu balik, itu istrimu yang cantik yang kamu inginkan menunggu di rumah. Tapi silakan teruskan, luar biasa. Dan mati syahid. Ya.
Dan Rasulullah SAW kemudian ya dia menangis. Ya. Kenapa? Karena dia ingin ya, masuk surga seperti dia. Dan kemudian dia tertawa, tersenyum karena dia ya, disambut oleh istri-istrinya yang lebih dari satu, yang lebih cantik dari istri yang ditinggalkan di dunia. Dan yang ketiga, Rasul tertunduk malu karena ternyata dia melihat ya betis bidadari tersingkap angin surga. Ya. Kalau kita mah jangankan melihat betis ya, melihat yang lainnya melotot. Rasul itu malu melihat betisnya. Ya. Jadi dulu itu wanita tuh kelihatan betis malu. Kalau sekarang kelihatan betis malu nggak? Enggak itu. Iya, itu. Padahal darahnya masih segar. Begitulah keutamaan orang yang mati syahid. Makanya infiru khifafan wa thiqala. Kalian harus pergi ya. Walaupun ringan ya ataupun berat ya. Coba ngaji ya, salat berjamaah di masjid ringan atau berat? Nah, mau ringan mau berat pergi ya. Kemudian wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, terutama kalian harus berjihad ya dengan harta dan diri kalian fi sabilillah, di jalan Allah ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata jihad fi sabilillah itu lebih baik bagi kamu jika kalian tahu ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama berjamaah itu bisa semangat insyaallah. Yang kedua berilmu, menuntut ilmu ya. Dan yang ketiga yakin ya. Ya, kalau tidak yakin nggak bakal itu ya. Jadi berapa banyak orang yang tahu sholat tahajud itu baik banget ya. Barangkali jamaah di sini juga tahu ya. Tapi kenapa nggak sholat tahajud ya. Jadi persoalannya bukan tidak tahu tapi tidak yakin ya. Oleh karena itu Allah menyuruh ibadah kepada kita, mau saum, mau nuntut itu dan sebagainya, itu jangan sampai berhenti kalau belum yakin, maksudnya belum mati ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu harus ibadah kepada Allah Rabb kamu sampai datang kepadamu kematian. Kematian itu disebut yakin. Jadi jangankan orang Islam, jangankan orang yang beriman, orang fasik, orang munafik, orang ya kafir sekalipun percaya nggak dengan mati? Yakin nggak? Yakin ya. Apalagi kita. Makanya kalau kita yakin dengan kematian, ya kita tahu ya kebaikan dari semua ibadah, maka terus kita ibadah. Bukan hanya dawam tapi sabat. Bukan hanya tetap tapi juga makin lama makin mantap. Wallahu a'lam.